Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Lintang Gumilang di Gumilang Code. Kali ini kita akan belajar framework Laravel. Pada materi Laravel dasar ini kita akan bagi menjadi beberapa video sehingga nantinya akan saya buatkan sebuah playlist khusus agar kita dapat dengan mudah menemukan video materi Laravel dasar ini secara urut pada playlist yang dibuat tersebut. Oke, pada part yang pertama ini nantinya kita tidak akan langsung masuk ke dalam codingan, melainkan kita akan berkenalan dulu dengan Laravel. Jadi, apa itu Laravel? Laravel merupakan framework PHP yang open source dan berisi banyak modul dasar untuk mengoptimalkan kinerja PHP dalam pengembangan aplikasi web. Nah, selain itu juga Laravel juga terbukti sukses membuat proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, aman, dan juga simple. Nah, berbicara mengenai framework, apa sih itu framework? Framework merupakan kerangka kerja. Di sini terdapat analogi ketika kita bekerja tanpa menggunakan framework, yaitu diibaratkan seperti saat kita ingin membangun rumah, kita menggunakan teknik manual, yaitu dengan cara mencangkul semen secara manual. Kemudian jika kita bekerja dengan framework, maka metode mencampur semen dengan pasir itu digunakan oleh molen. Jadi dengan menggunakan framework kita dapat dengan lebih cepat menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, di sini ada banyak sekali fitur-fitur dari Laravel. Yang pertama adalah Laravel sudah menggunakan konsep MVC. Nah, apa sih itu MVC? MVC itu merupakan singkatan dari model, view, dan controller, di mana model digunakan untuk mengambil data dari database. Kemudian view digunakan khusus untuk tampilan atau interface. Dan juga controller itu berperan sebagai logic dari program yang kita buat. Laravel juga mengusung konsep OOP atau Object Oriented Programming, yang mana OOP tersebut merupakan metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, di dalam OOP terdapat beberapa kelas dan juga objek yang dapat berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta suatu program yang bisa digunakan. Lalu ada juga Eloquent ORM. Eloquent ORM merupakan salah satu fitur ORM atau Object Relational Mapping yang ada pada Laravel yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan pada database dengan perintah yang lebih singkat dan juga dapat mempercepat proses pembuatan CRUD atau Create, Read, Update, dan juga Delete data pada database. Lalu ada migration. Nah, migration sendiri merupakan fitur yang ada pada Laravel. Fitur ini dapat membantu kita mengelola database secara efisien dengan langsung menuliskan sebuah kode di dalam project Laravel. Jadi migration ini membantu kita untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur tabel dan juga kolom yang ada pada database milik kita dengan cepat dan mudah. Jadi ketika kita ingin melakukan update kolom, ingin merubah suatu data pada tabel kita di dalam database, kita tidak perlu melakukannya di database atau tidak perlu membuka phpMyAdmin ya. Kalau kita menggunakan phpMyAdmin, kita cukup menggunakan migration aja melalui project yang kita buat. Lalu ada artisan command. Artisan merupakan sekumpulan beberapa perintah pada Laravel yang dapat mempermudah proses development, seperti membuat file model, membuat view, membuat controller secara otomatis. Artisan bisa juga menjalankan queue dan masih banyak lagi. Tentunya hanya dengan menuliskan
perintah melalui terminal. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu pada proyek Laravel kita seperti membuat model dan lain-lain, menjalankan queue dan schedule, kita hanya cukup menuliskan perintah artisan melalui terminal. Kemudian ada middleware. Nah, middleware sendiri merupakan salah satu fitur yang cukup penting pada Laravel yang berfungsi untuk mengontrol dan juga memodifikasi permintaan atau request HTTP sebelum atau sesudah permintaan tersebut diproses oleh aplikasi Laravel. Biasanya middleware juga digunakan untuk proses autentikasi ya, yang mana setiap role, misalkan admin, customer, atau super admin, itu mendapatkan akses sesuai dengan privilege mereka masing-masing. Kemudian ada API. Laravel menyediakan fitur API atau Application Program Interface, sehingga kita dapat dengan mudah membuat endpoint sebagai penghubung antar aplikasi, entah itu mobile, desktop, maupun web. Jadi jika kita ingin mengintegrasikan antara satu aplikasi dengan aplikasi Laravel kita bisa membuat sebuah API atau Application Program Interface, yang nantinya bisa digunakan untuk bertukar data antar aplikasi tersebut. Kemudian ada Resource and Collection. Dengan menggunakan resource dan collection, kita dapat dengan mudah untuk memodifikasi data apa yang akan dikembalikan melalui API. Nah, resource dan collection ini akan sangat membantu sekali ketika kita membuat sebuah API. Jadi nanti data yang akan dikembalikan, data respon kita itu akan lebih mudah dimodifikasi. Dan ini ada beberapa fitur penting lainnya. Di antaranya ada queue. Queue sendiri merupakan sebuah antrian yang menjadi salah satu fitur yang disediakan Laravel yang berfungsi untuk meringankan beban kerja yang besar dengan memasukkan beban kerja tersebut ke dalam suatu antrian, sehingga pekerjaan dapat dijalankan oleh worker dari background server, sehingga dapat membuat aplikasi Laravel kita berjalan lebih cepat. Lalu ada scheduler atau cron job. Laravel Schedule merupakan salah satu fitur Laravel yang memungkinkan kita untuk menjadwalkan tugas yang dijalankan secara otomatis pada waktu tertentu. Biasanya dalam kasusnya, misal kita ingin membackup sebuah database, kita bisa melakukan backup setiap jam 12 malam, maka kita bisa menggunakan schedule ini atau cron job. Kemudian ada notification. Laravel memiliki fitur bernama notification yang berfungsi untuk membuat pemberitahuan kepada pengguna, seperti mengirim email, SMS, bahkan push notification pada aplikasi mobile. Jadi dengan notification ini kita akan lebih mudah untuk mengatur notifikasi atau pemberitahuan yang akan dikirim ke pengguna nantinya. Lalu ada email. Nah, secara khusus Laravel itu memiliki fitur untuk proses pengiriman email. Dengan menggunakan fitur ini, kita dapat dengan mudah mengatur konten dari email yang kita kirimkan ke pengguna. Kita juga dapat menerapkan queue dengan mudah, sehingga proses pengiriman email yang terkenal cukup berat dan juga lama dapat dijalankan di latar belakang dengan menggunakan antrian, sehingga nanti proses pengiriman email itu seolah-olah tidak begitu lama bagi pengguna, sebab nanti dijalankan di latar belakang atau background aplikasi kita. Lalu ada Seeder. Seeder sendiri memungkinkan kita untuk mengisi data yang ada di dalam tabel database secara otomatis melalui kode yang kita buat tanpa harus melakukannya secara manual pada database. Semisal kita mempunyai tabel user, di mana tabel tersebut pastinya kosong terlebih dahulu kan. Jadi yang biasanya kita lakukan secara manual yaitu menginsertkan data user melalui database atau kita biasanya melalui phpMyAdmin. Kita bisa saja melakukan insert data secara otomatis melalui Seeder. Jadi kita cukup mengisikan data apa saja yang nantinya akan diinputkan ke dalam Seeder,
Kemudian data tersebut akan terisi otomatis pada tabel yang kita tentukan. Kemudian ada out. Laravel menyediakan fitur out sehingga kita dapat dengan mudah melakukan autentikasi dan autorisasi. Fitur broadcasting. Fitur broadcasting pada Laravel ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi berjalan secara real time. Biasanya kita perlu mengintegrasikannya dengan menggunakan WebSocket seperti Socket.io atau Pusher. Kemudian yang terakhir ada Blade Template. Laravel sendiri mempunyai format untuk memanajemen view atau interface, yaitu Blade Template. Dengan menggunakan Blade, kita dapat dengan mudah menginjek komponen seperti navbar, footer, dan lain-lain ke dalam suatu tampilan yang utuh tanpa perlu menuliskan kode secara berulang. Sebetulnya ada banyak lagi fitur-fitur yang lain yang tidak kalah penting yang bisa kita gunakan pada Laravel. Namun di sini kita tampilkan fitur-fitur yang sering kita gunakan saja. Nah, nantinya untuk kedepannya teman-teman bisa kembangin sendiri untuk menggunakan fitur-fitur mana saja yang dibutuhkan di aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian ada keuntungan menggunakan Laravel. Yang pertama, sudah jelas kelengkapan fiturnya. Dari beberapa fitur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu pun masih belum seberapa. Masih ada banyak sekali fitur dari Laravel yang perlu kita explore. Kemudian ada kemudahan development. Dari kelengkapan fitur yang dimiliki Laravel memberikan kemudahan untuk proses developmentnya. Di antaranya adalah penulisan sintaks dan juga query untuk mengambil data dari database yang terbilang cukup simpel, dan fitur-fitur canggih lainnya. Kemudian ada dokumentasi yang lengkap. Memang dokumentasi yang Laravel berikan cukup lengkap. Kita dapat melihatnya di laravel.com. Di sana ada banyak sekali dokumentasi yang bisa kita pelajari untuk membangun aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu komunitas yang besar. Laravel sendiri digunakan oleh banyak programmer di seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri komunitasnya lumayan besar, jadi kita dapat dengan mudah belajar melalui komunitas apabila kita menemukan sebuah error atau bahkan sekedar sharing, yang tentunya dari komunitas yang besar ini bukan tanpa sebab, karena memang Laravel masih banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar, apalagi di Indonesia itu masih sangat dibutuhkan sekali sekarang ini, karena memang Laravel sendiri selalu mengupdate versi secara rutin setiap tahunnya. Nah, yang kelima sendiri, Laravel disupport oleh banyak library. Nah, di samping kelengkapan fitur yang ditawarkan Laravel, banyak juga library yang sudah kompatibel dengan framework Laravel ini, sehingga kita dapat dengan mudah mengcustomize aplikasi yang kita buat. Dengan menggunakan library, kita dapat dengan mudah melakukan upgrade fitur yang seharusnya sulit untuk kita bangun, namun dengan library ini kita dapat dengan mudah mengimplementasikannya pada project aplikasi kita. Yang terakhir ada keamanan. Dari segi keamanan, Laravel sendiri sudah terbukti aman dalam menangkal serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi Laravel secara rutin mengupdate versinya setiap tahun secara rutin ya, sehingga kita dapat memastikan sulit untuk menembus layer yang ada pada Laravel. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana Laravel bekerja. Katakanlah di sini ada seorang klien yang ingin mengakses aplikasi kita atau website Laravel kita. Nah, dengan menggunakan device, baik itu laptop maupun handphone, klien akan mengirimkan request ke root aplikasi Laravel kita. Kemudian dari root akan melanjutkannya ke controller
Dan dari controller sendiri, di sini kita bisa menaruh logic apakah dia membutuhkan database dan juga view untuk menampilkan request yang klien kirim. Jika membutuhkan database, maka controller akan memanggil model. Nah, kemudian dari model akan mengambil data dari database sesuai request yang dikirim. Lalu database mengirimkan respon data kepada model. Kemudian data tersebut yang sudah diterima oleh model akan dikembalikan ke controller. Nah, di sini posisinya data sudah diterima oleh controller atau data yang diambil dari database tersebut sudah diterima controller. Jika ada view yang perlu dikembalikan, maka controller akan mengirimkan data yang ada dari database tersebut ke dalam view untuk ditampilkan. Jika data dari database sudah ditampilkan pada view, maka view akan mengembalikan tampilan tersebut ke controller. Kemudian controller akan mengembalikan respon kepada root. Lalu root akan mengembalikan hasil dari pengolahan data ke klien sehingga klien dapat melihat tampilan atau informasi yang klien inginkan. Nah, dari model, view, dan juga controller ini biasanya ini yang kita sebut sebagai MVC. Anggap saja MVC ini merupakan sebuah fitur ya. Jadi kita dapat membuat beberapa fitur-fitur lain seperti ini. Misal ini klien ingin mengakses halaman A, maka dia akan mengakses sebuah root, kemudian root tersebut akan melakukan mapping ke controller mana root tersebut akan mengakses. Jika klien ingin mengakses fitur B, maka root akan mengambil data dari fitur B. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, lalu di sini ada perintah artisan dan composer. Ada banyak sekali perintah yang bisa kita jalankan pada aplikasi Laravel. Yang pertama ada composer create project Laravel. Perintah ini digunakan untuk melakukan instalasi Laravel. Di sini kita tinggal mengubah nama projectnya sesuai dengan project yang mau kita buat. Kemudian ada composer install. Biasanya ketika kita melakukan instalasi Laravel untuk yang pertama kali, maka composer install ini akan secara otomatis dijalankan. Namun jika kita mengambil project dari GitHub, di GitHub kan terdapat git ignore ya. Jadi vendor yang ada pada project Laravel itu tidak akan dibawa ke GitHub. Makanya jika kita baru saja mengcloning aplikasi Laravel kita dari GitHub, maka kita perlu menjalankan composer install ini. Nah, composer install tersebut digunakan untuk menginstal vendor atau package yang tadinya tidak dibawa ke project yang dipush ke GitHub. Sebenarnya nggak cuma GitHub ya, bisa GitLab atau Bitbucket dan lain sebagainya. Kita perlu menjalankan composer install ketika project tersebut di-clone. Nah, kemudian ada composer update. Ini hampir mirip dengan composer install, bedanya ini digunakan untuk mengupdate vendor atau package. Lalu ada PHP artisan key generate. Nah, sebenarnya key generate ini juga ketika kita melakukan instalasi untuk yang pertama kali, biasanya dia sudah dibuatkan sebuah key. PHP artisan key generate sendiri digunakan untuk mengenerate key pada file env. Lalu ada PHP artisan serve yang berfungsi untuk menjalankan service Laravel pada port 8000. Sebenarnya kita bisa mengubah portnya secara manual, tapi by default Laravel itu biasanya menjalankan service-nya pada port 8000. Jadi kita dapat mengaksesnya menggunakan localhost /2 8000.
Lalu ada PHP Artisan Make Model, kemudian diikuti dengan nama modelnya. Perintah ini digunakan untuk membuat model melalui terminal. Lalu ada PHP Artisan Make Controller, diikuti nama controllernya. Ini digunakan untuk membuat controller. Ada PHP Artisan Make Controller, spasi nama controller, main A. Ini digunakan untuk membuat controller dengan menyertakan metode default Laravel seperti index, store, show, edit, update, dan destroy. Ada juga PHP Artisan Make Migration, diikuti dengan nama migrationnya. Ini digunakan untuk membuat migration. Nah, untuk nama migrationnya ini sesuai dengan nama tabel yang akan kita buat. Lalu ada PHP Artisan Make Seeder, kemudian nama seedernya. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat seeder atau data yang nantinya akan diinputkan atau diinsertkan ke dalam database yang sebelumnya kita telah buat menggunakan migration. Lalu ada PHP Artisan Make Model, diikuti nama model, kemudian ada flag min MCS. Perintah ini digunakan untuk membuat model sekalian juga membuat migration, controller, dan juga seeder secara langsung atau bersamaan sekali perintah. Jadi di sini kita membuat model terlebih dahulu, lalu dari perintah ini kita langsung menginisialisasi migration, controller, dan juga seeder. MCS ini merupakan singkatan dari ketiga komponen tersebut. Jadi sekali kita menjalankan perintah, kita sudah mendapatkan model, migration, controller, dan juga seeder. Lalu ada PHP Artisan Migrate. Perintah ini difungsikan untuk melakukan migrate terhadap migration yang sudah dibuat. Jadi jika kita sudah membuat migration, untuk melakukan pembuatan tabel sesuai dengan migration yang sudah kita buat, kita perlu menjalankan PHP Artisan Migrate ini. Maka setelah perintah ini dijalankan, database yang kita buat sudah langsung secara otomatis akan dibuatkan tabel dari migration yang sebelumnya kita buat. Lalu ada PHP Artisan Migrate Rollback. Nah, jika sebelumnya pada PHP Artisan Migrate kita melakukan pembuatan tabel pada database atau melakukan generate dari migration yang sudah kita buat, tabel migration yang kita buat ke dalam database, berbeda dengan rollback. Perintah rollback ini digunakan untuk mengembalikan tabel yang sudah kita migrate dari database yang baru dilakukan. Jadi ketika kita semisalkan salah melakukan migrate, kita bisa melakukan rollback. Jadi data yang sudah tabel yang sudah dibuat pada database itu akan dihapus kembali oleh aplikasi Laravel kita. Kemudian ada PHP Artisan DB Sheet. Perintah ini digunakan untuk menjalankan semua sheet yang dimasukkan ke dalam seeder. Jadi semua data yang sudah kita masukkan ke dalam seeder, maka dengan perintah ini data tersebut akan tersimpan langsung pada tabel yang kita tentukan di dalam database. Nah, PHP Artisan DB Sheet ini dia akan menjalankan semua seeder yang sudah dimasukkan ke dalam database seeder. Jadi jika seeder yang tidak didaftarkan ke dalam database seeder, maka dia tidak akan dijalankan. Nah, berbeda dengan PHP Artisan DB Sheet main class sama dengan nama seeder, perintah ini digunakan untuk menjalankan sheet sesuai dengan seeder yang ditentukan berdasarkan nama seedernya ini. Jadi tidak semua seeder akan dijalankan, melainkan yang kita tentukan saja. Lalu ada perintah penting lainnya. Yang pertama ada PHP Artisan Make Job.
spasi nama job. Nah, untuk nama jobnya ini bebas, kita mau kasih nama apa. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat job atau queue atau antrian. Lalu ada PHP artisan make command, nama command. Perintah ini digunakan untuk membuat perintah kita sendiri yang biasanya digunakan untuk cron job. Jadi sebenarnya kita bisa membuat perintah sendiri yang bisa dijalankan melalui terminal dengan menggunakan PHP artisan make command ini. Namun biasanya perintah yang kita buat kita akan jalankan ke dalam cron job. Kemudian ada PHP artisan queue work. Nah, perintah ini akan menjalankan queue atau antrian yang sudah dibuat. Lalu ada PHP artisan schedule work. Perintah ini akan menjalankan cron job yang kita sudah buat di dalam kernel. Lalu ada PHP artisan make resource, nama resource. Nah, ini digunakan untuk membuat resource yang nantinya bisa digunakan untuk memodifikasi data yang akan direturn ke API. Jadi dengan menggunakan resource ini kita dapat dengan mudah memodifikasi data sebelum kita melakukan return ke API. Nah, untuk resource ini kan hanya satu data kan, satu data objek. Jika objeknya berbentuk collection, maka kita bisa menggunakan PHP artisan make resource, kemudian nama collection, main collection. Perintah ini digunakan untuk membuat collection, di mana collection merupakan sekumpulan data resource yang akan direturn ke API. Nah, lalu ada PHP artisan cache clear. Ini digunakan untuk membersihkan cache. Lalu ada PHP artisan view clear. Nah, ini belum deskripsinya belum diisi, tapi ini digunakan untuk melakukan clear pada tampilan yang masuk ke dalam cache. Begitu juga dengan PHP artisan route clear. Route yang sudah masuk pada cache dia akan dibersihkan. Nah, PHP artisan config cache ini artinya aplikasi Laravel kita akan memasukkan konfigurasi ke dalam cache. Lalu ada PHP artisan config clear. Konfigurasi yang sebelumnya sudah dimasukkan ke cache itu bisa kita bersihkan menggunakan perintah ini. Lalu ada PHP artisan optimize clear, hampir mirip dengan beberapa perintah di atas. Jadi ini untuk membersihkan cache, view, route dan juga config secara mudah hanya dengan satu perintah ini. Oke, kira-kira untuk part 1 ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya menginstal aplikasi Laravel pada komputer kita.